Pada video sebelumnya sudah saya bahas kelebihan dari sistem dropship. Kalau saya hanya bahas kelebihannya aja, tanpa kasih kekurangannya akan terlihat kurang etis, dan malah dikiranya saya menjerumuskan karena nggak ada satupun sistem bisnis yang sempurna atau tanpa kekurangan. Begitu juga dengan sistem dropship ini juga memiliki kekurangan yang wajib kalian tahu agar kedepannya teman-teman tidak kaget kalau mengalami hal tersebut sesuai dengan pengalaman yang saya alami sebelumnya. Oke, biar adil saya akan jelaskan kekurangan dari sistem dropship ini. Bisnis ini memang terbilang minim resiko, tapi bukan berarti tanpa resiko ya teman-teman. Nah, berikut setidaknya ada 5 kekurangan dari sistem dropship yang sudah pernah saya alami dan lewati. Yang pertama, susah cari supplier. Hampir sebagian besar pemain dropship mengeluh susah nyari supplier yang mau bekerja sama dengan sistem dropship. Ya betul sekali, saya di awal-awal pun sama mengalami fase di mana susah nyari supplier yang memiliki produk yang akan saya jual nantinya. Lalu gimana dong kalau baru di awal aja udah susah, terus gimana mau lanjut? Oke, menjawab keresahan ini sebenarnya saya sudah punya solusinya buat teman-teman yang memang ada di fase ini. Sebenarnya susah itu ya karena kita belum tahu aja caranya, kalau udah tahu mah gampang. Biar nggak kepanjangan, saya akan bikin satu video khusus buat kalian yang isinya ngebahas gimana cara cepat dan mudah dapat supplier dari produk yang kita incar nantinya. Jadi terus simak materi video kelas ini sampai selesai ya. Lanjut kekurangan kedua, yaitu masalah stok produk yang tidak pasti di pihak supplier. Ada kemungkinan hari ini ready stock dan besok sudah kehabisan stok. Penyebabnya ya karena YG main dropship dan bekerja sama dengan supplier terkait itu, bukan hanya kita sendiri, tapi bisa jadi supplier tersebut juga open ke pemain dropship lainnya. Jadi pastikan kita minta update stok produk per hari ke pihak supplier, biar nggak ada kejadian kita udah dapat banyak closing penjualan, giliran mau kirim ternyata stok di supplier habis. Pusing kan? Lalu yang ketiga, masalah retur dan kerusakan produk yang dikirim. Kendala ini udah pasti bakal dialami untuk sistem pengiriman COD. Kendala ada di pengembalian paket yang nantikan akan dikembalikan ke alamat supplier dan kita tidak bisa meminta pihak ekspedisi untuk mengirimkan paket retur ke alamat kita. Sedangkan paket yang dikirim oleh pihak supplier sudah kita bayar sebelumnya. Nah, untuk kendala ini juga udah ada cara solusinya ya teman-teman, yaitu tinggal bagaimana kita mengkoordinasikan ke pihak supplier mengenai paket yang retur. Apakah bisa dikirim ulang dengan resi baru atau dengan ketentuan lainnya sesuai dengan aturan dari pihak supplier itu sendiri. Yang keempat yaitu rawan perang harga atau bisa dibilang banting-bantingan harga antar pemain dropship dengan produk yang sama, tujuannya ya biar cepat laku di pasaran. Untuk kendala ini kita nggak bisa membendung ya, mengingat produk yang sama bisa dipasarkan oleh banyak pemain atau kompetitor. Buat ngantisipasinya ya kalau kita nggak kuat perang harga, lebih baik cari produk lain yang minim kompetitor aja sih, kalau menurut pengalaman saya sendiri. Yang terakhir atau kelima yaitu produk musiman. Rata-rata produk dropship itu nggak awet buat dijual berlama-lama, jadi ya kita harus terus riset dan berganti-ganti produk nantinya. Jadi buat kalian pemain dropship, saran saya jangan cuma fokus pegangan sama satu produk saja, tapi siapkan beberapa produk berbeda untuk dijalankan, tujuannya buat backup jikalau ada salah satu produk yang trendnya udah mau turun. Intinya kita harus persiapkan plan produk selanjutnya biar nggak kelabakan kalau cuma jalanin satu produk aja di saat produk tersebut udah nggak laku lagi. Jadi itu ya teman-teman kekurangan dari sistem dropship yang saya alami selama ini. Saran saya jangan jadikan kekurangan ini sebagai kendala yang besar. Nyatanya saya juga masih jalan dan hidup dari jualan produk dropship. Kuncinya ya kita harus terus belajar dan menganalisa setiap kendala yang ada agar tidak menjadi big problem nantinya dan kita bisa tahu gimana cara ngatasinnya.